Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen penguji yang telah hadir pada malam ini, Ibu Dr. Oise HSG Saripah Hanum STMT, dan juga Bapak Dr. Muhammad Yusak Ansori MM CSEP CPM Asia. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita MN, dan juga Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Izinkan saya pada kesempatan malam ini untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya atau tesis saya yang berjudul Penerapan Dematel dan ANP dalam Perumusan Alternatif Strategi Terbaik Human Resource Scorecard. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfi. Saya mengambil jurusan S2 Tekno Marketing di SMTIT Surabaya. Sebelumnya, background S1 saya psikologi. Lalu saat ini saya bekerja di PT Pralon, perusahaan manufaktur pipa, di mana di sana saat ini saya menjabat sebagai HRGA dan CMS Manager. Kurang lebih tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan Human Resource, General Affair, dan juga bertanggung jawab terhadap Company Management System, atau mungkin di tempat lain biasa dikenal dengan Strategic Management Office. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan manufacturing juga di Gajah Tunggal, masih sebagai HR, dan sebelumnya di grupnya Alfamart, yaitu di PT MIDI. Malam ini untuk agenda presentasinya secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendahuluan, selanjutnya adalah kajian pustaka dan dasar teori, selanjutnya adalah metode penelitian, lalu analisis dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, kenapa tesis ini diambil? Ya, jadi pada pendahuluan ini yang pertama adalah PT XYZ itu sendiri merupakan manufaktur pipa. Kita berdiri sejak tahun 1963, di mana perusahaan sudah menerapkan BSC sejak 2014, dan juga per 2022 kita rutin melakukan yang namanya monthly review meeting untuk evaluasi kinerja secara rutin. Ada harapan juga dari peneliti maupun manajemen untuk penelitian ini, di mana diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga meminimalkan bias dalam proses pengambilan keputusan. Berikut merupakan gambaran umum dari flow proses di PT XYZ itu sendiri. Secara umum kurang lebih sama dengan perusahaan manufacturer lainnya, di mana proses bisnis dimulai dari permintaan customer, lalu perencanaan produksi hingga inspeksi barang dan juga pengiriman. Yang menarik juga adalah bahwa terlihat dari grafik di sini, selama 5 tahun terakhir PT XYZ kita belum pernah mencapai angka pencapaian 100%, di mana pencapaian tertinggi di 2017 itu hanya 88%, lalu di 2018 sendiri terendah itu 62%, rata-rata adalah 75%. Nah, grafik ini sebenarnya menunjukkan juga bahwa secara pendapatan kita tidaklah naik atau bahkan menurun karena biaya setiap tahun cenderung naik. Oke, berikut rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana keterkaitan kriteria dalam Human Resource Scorecard itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana hasil evaluasi dan perumusan strategi dari Human Resource Scorecard. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan peningkatan untuk Human Resource Scorecard itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi keterkaitan antar kriteria, lalu menganalisis pengambilan keputusan tentunya dengan menggunakan metode Dematel dan ANP. Selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi strategi Human Resource Scorecard. Harapannya manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberi manfaat bagi PT XYZ dalam mengevaluasi dan merumuskan strategi Human Resource Scorecard. Sedangkan secara teoritis harapannya bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai Human Resource Scorecard. Batasan masalahnya data penelitian digunakan adalah tahun 2022 dengan narasumber, manajer, dan juga general manager, yang mana beliau-beliau ini terlibat juga dalam proses perencanaan strategi perusahaan. Secara teori,
Landasannya yang pertama adalah mengacu kepada teorinya Kaplan dan Norton mengenai balance scorecard, karena pada dasarnya human resource scorecard itu sendiri adalah bagian pengembangan dari balance scorecard, di mana balance scorecard itu adalah alat manajemen yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tujuan yang dapat diukur, di mana terbagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal proses, dan juga learning and growth. Berikut merupakan landasan teori berkaitan dengan Human Resource Scorecard, di mana Human Resource Scorecard lebih detail mengenai sumber daya manusia yang dianggap intangible untuk melihat sejauh mana perannya dalam mencapai visi, misi, dan juga strategi perusahaan menurut Baker et al. 2001. Nah, berikut adalah gambaran dari bagannya kurang lebih sama dengan balance scorecard, terdiri dari 4 perspektif. Berikut adalah gambaran dari strategic map di PT XYZ, ya, di mana di dalam merumuskan strategic map ini secara per tahun, ya, di mana melibatkan para manajer dan juga general manager di PT XYZ. Oke, berikut merupakan Dematel, ya, di mana Dematel ini digunakan untuk memecahkan permasalahan kelompok yang kompleks dan saling terkait. Nah, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat keterkaitan antar kriteria. Selanjutnya, ANP sendiri di sini sebenarnya adalah metode untuk pengukuran digunakan untuk menghasilkan skala prioritas. Jadi dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, peneliti ingin mengetahui kriteria mana yang menjadi prioritas. Oke, ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan juga di dalam penelitian ini. Secara umum penelitian ini coba melihat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan human resource, balance scorecard, dan juga beberapa metodenya yang sama, yaitu kurang lebih ada AHP, ada ANP juga, dan juga beberapa lainnya. Oke, jadi penelitiannya ditentukan dengan topik penerapan Dematel dan ANP dalam perumusan alternatif terbaik human resource scorecard di PT XYZ. Oke, secara umum alir penelitiannya seperti ini, dibagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah studi lapangan dan literatur. Nah, di sini studi lapangan sendiri mencakup memotret kondisi yang ada di PT XYZ berkaitan dengan Human Resource Scorecard itu sendiri maupun Balance Scorecard. Sedangkan studi literatur berdasarkan data-data dan juga literatur yang ada, baik secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya adalah rencana penelitian. Di sini dimulai dari penentuan responden, pembuatan kuesioner, waktu pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, hingga akhirnya menentukan kesimpulan dan juga saran. Penelitian ini menggunakan Dematel dan ANP. Lalu narasumber penelitian ini ada 10, ya, di mana beliau-beliau ini menjabat sebagai manajer dan juga general manager. Dan narasumber penelitian ini juga yang terlibat dalam perumusan strategi balance scorecard dan juga melakukan review terhadap pencapaian setiap bulannya. Lalu metode pengumpulan datanya menggunakan FGD dan juga survei ataupun kuesioner. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu mengenai analisis dan pembahasan, ya, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi human resource scorecard menggunakan Dematel dan ANP. Gambaran dari PT Exegit ini sendiri secara struktur ada director, di bawah director kita ada 4 divisi, ada manufacturing, sales and marketing, supporting, dan juga finance accounting tax, di mana masing-masing memiliki peranan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya analisis data menggunakan Dematel. Yang pertama adalah menentukan kriteria. Kriteria sendiri ditentukan secara FGD terbatas antara HRGA, GM supporting, dan juga direktur. Lalu selanjutnya adalah menentukan hubungan antar kriteria, di mana di sini ada kriteria dependen dan juga independen. Lalu selanjutnya adalah hubungan antar kriteria didapat melalui pengukuran dengan kuesioner terhadap responden. Selanjutnya adalah menentukan total influence matrix, ya, di mana ini dihitung menggunakan aplikasi Excel,
ya, di mana hasil rata-rata dari perhitungan total influence matrix ini didapatkan hasil 0,7980. Artinya, jika kurang dari angka tersebut, maka dianggap kriteria ini tidak memiliki hubungan dengan kriteria yang lainnya. Oke, berikut merupakan gambaran dari tabel total influence matrix, di mana yang berwarna merah ini menunjukkan adanya hubungan, sedangkan yang warna putih ini menunjukkan tidak adanya hubungan. Lalu dari tabel D plus R dan juga D min R didapatkan bahwa kriteria yang paling dipengaruhi adalah kriteria efisiensi biaya karyawan. Sedangkan kriteria yang paling mempengaruhi adalah pembelajaran dan pengembangan dengan skor 1,339. Berikut gambaran dari peta impact diagram, di mana di sini terlihat bahwa tiga kriteria yang paling berpengaruh itu berada di paling atas. Yang pertama adalah pembelajaran dan pengembangan, kedua adalah peningkatan aktivitas continuous improvement, dan yang ketiga adalah ketepatan compensation and benefit. Sedangkan yang paling dipengaruhi adalah efisiensi biaya karyawan, kecocokan karyawan dengan organisasi, serta peningkatan kompetensi karyawan. Selanjutnya, data dianalisis melalui ANP, di mana diawali dengan melakukan konstruksi dari model ANP itu sendiri, yang mana ini didasarkan pada HR Strategic Map yang ada di PT XYZ. Lalu pengumpulan data perbandingan berpasangan terhadap kriteria keputusan dilakukan oleh narasumber melalui kuesioner. Hasilnya adalah bahwa terdapat 6 kriteria prioritas yang ditentukan oleh hasil dari kuesioner tersebut yang diolah melalui aplikasi Super App, di mana 6 ini adalah yang pertama efisiensi biaya karyawan, yang kedua adalah fokus pada kesehatan dan keamanan, selanjutnya kepatuhan terhadap regulasi, lalu peningkatan kompetensi karyawan, kecocokan karyawan dengan organisasi, dan yang terakhir adalah ketepatan compensation dan benefit. Kriteria inilah yang menjadi prioritas di PT XYZ berdasarkan hasil dari ANP. Adapun temuan penting dalam penelitian ini yang menjadi implikasi manajerial, yang pertama adalah berdasarkan hasil Dematel kita mengetahui kriteria mana yang paling berpengaruh. Di antaranya ada pembelajaran dan pengembangan, di mana ini bisa direspon dengan manajemen dengan melakukan program pelatihan yang komprehensif, baik technical maupun soft skill. Lalu yang kedua ada peningkatan aktivitas continuous improvement, di mana saat ini direspon manajemen dengan program improvement yaitu sumbang saran dan QCC. Selanjutnya adalah ketepatan compensation and benefit, di mana ini manajemen bisa melakukan renewal atau review compensation benefit yang existing. Selanjutnya adalah kriteria prioritas berdasarkan ANP, ada 6 kriteria yang menjadi prioritas. Untuk efisiensi biaya karyawan, ini bisa melakukan manpower cost analysis, fokus pada kesehatan dan keamanan, bisa menerapkan program HSE, baik JSA, HIRA DC, training safety, dan sebagainya. Lalu kepatuhan terhadap regulasi, kita mulai lebih serius dalam menerapkan quality management system dan juga mulai melakukan internal audit. Peningkatan kompetensi karyawan, yaitu program pelatihan yang komprehensif, baik technical maupun soft skill. Kecocokan karyawan dengan organisasi, kita buat program culture internalization program. Lalu selanjutnya ketepatan compensation and benefit, kita melakukan review dan juga renewal berkaitan dengan benefit structure. Nah, hasil Dematel dan ANP ini juga memberikan gambaran antar subkriteria dan juga mana yang menjadi prioritas. Nah, diharapkan dari hal ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan HR dapat mendukung strategi bisnis ataupun pencapaian bisnis secara keseluruhan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah berdasarkan hasil analisis Dematel, dilihat kriteria pembelajaran, pengembangan, peningkatan aktivitas continuous improvement, dan ketepatan compensation and benefit, ini adalah kriteria yang paling berpengaruh atau dispatcher. Sedangkan yang menjadi receiver adalah
efisiensi biaya karyawan, kecocokan karyawan dengan organisasi, dan peningkatan kompetensi karyawan. Adapun berdasarkan hasil ANP, kriteria yang paling diprioritaskan itu adalah peningkatan kompetensi karyawan karena memperoleh skor yang paling tinggi di antara kriteria yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah HRS sendiri memiliki keterkaitan erat dengan BSC yang membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih efektif. Jadi berdasarkan hasil Dematel dan ANP ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia atau meningkatkan fokus pada SDM untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama adalah mungkin penelitian selanjutnya bisa mengembangkan model yang lebih komprehensif, misalnya dengan mengembangkan Dematel dan ANP dengan metode fusi untuk menangani ketidakpastian, ataupun untuk subjektivitas dalam penilaian kinerja bisa menambahkan metode Topsis dalam menentukan alternatif strategi. Lalu selanjutnya penelitian selanjutnya dapat dilakukan di industri yang berbeda, ya, dengan studi empiris yang lebih luas. Misalnya apakah di sektor perbankan ataupun di sektor yang lainnya, baik di perusahaan nasional maupun internasional. Sehingga ini bisa menjadikan perbandingan atau menjadi benchmark berkaitan dengan penerapan strategi Human Resource Scorecard berdasarkan budaya maupun regulasi yang berbeda. Demikian pemaparan dari hasil penelitian atau hasil tesis saya ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ninik